Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat TMYM 28 yang dimuliakan Allah. Ada berbagai macam ujian dan musibah yang menimpa seorang hamba. Bisa jadi ada yang berkaitan dengan fisik dan ada juga yang berkaitan dengan hati dan pikiran. Ada yang berat, ada juga yang ringan. Ada yang berasal dari diri sendiri dan ada pula yang berasal dari pihak luar. Hanya saja bagi seorang muslim harus yakin bahwa semua ujian dan cobaan itu adalah bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan tawakal, sabar, ridho dan ikhlas. Kewajiban menerima segala ujian dan cobaan yang Allah berikan dengan kepasrahan dan keridaan, serta larangan menghadapi ujian dengan menggerutu dan berkeluh kesah. Tapi tahukah mengapa kita harus mengalami ujian atau musibah? Simak penjelasan lengkap di video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru. Sejatinya Allah memberikan ujian kepada manusia, untuk melihat seberapa besar kemampuan manusia, dalam menjalani dan melewati ujian tersebut. Allah menguji seorang hamba ini, terkandung dalam Al-Quran yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan, kami beriman, sementara mereka tidak akan mendapatkan cobaan dan ujian. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil apabila kita ditimpa musibah atau ujian hidup. 1. Mengangkat derajat dan penggugur dosa. Ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman adalah sebagai penggugur dosa, diangkat derajatnya, sekaligus sebagai ladang pahala baginya dengan syarat diterima dengan sabar. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa rasa lelah, rasa sakit, rasa khawatir, rasa sedih, gangguan, atau rasa gelisah sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641 dan Muslim nomor 2573. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin terkena duri dan lebih dari itu melainkan Allah akan mengangkat derajat dengannya, atau dihapuskan kesalahannya dengannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641 dan Muslim nomor 2573. Keutamaan orang yang beriman di mana cobaan yang diberikan Allah kepadanya itu bukan sebagai siksaan dan azab melainkan sebagai penghapus dosa. Hal ini berbeda dengan orang yang tidak beriman. Cobaan dan musibah yang Allah berikan kepada mereka itu sebagai hukuman dan siksaan yang disegerakan di dunia di samping azab dan siksaan yang lebih berat dan kekal di akhirat selama mereka tidak bertaubat sebelum meninggal. Dalam hadits lainnya juga disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang yang beriman sampai pun duri yang melukainya melainkan dengannya Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan untuknya dan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim nomor 4669. Tanda cobaan itu sebagai penghapus dan filter kesalahan adalah adanya kesabaran nan indah tanpa ada keluhan. Tidak mengeluh dan tidak mengadu. Tidak berat dalam menunaikan perintah ketaatan. Tanda cobaan untuk mengangkat derajat adalah adanya keridaan dan persetujuan, jiwanya tenang serta damai dalam ketentuan sampai terselesaikan. 2. Cobaan selalu bersama orang mukmin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, cobaan itu akan senantiasa bersama orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan baik berkaitan dengan dirinya, anaknya maupun hartanya sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2323. Kasih sayang Allah yang begitu luas dan besar terhadap hamba-hambanya yang beriman. Luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dengan menjadikan ujian dan musibah itu sebagai penebus dosa dan menambah pahala. 3. Jika merasa berat, ingatlah ujian dan cobaan para nabi dan rasul. Nasihat bagi orang yang suka mengeluh saat mengalami musibah dan cobaan adalah untuk selalu merenungkan akan beratnya ujian yang dihadapi para nabi dan rasul yang memperjuangkan dakwah kepada manusia. Diriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya?
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi kemudian mereka yang berada di bawahnya lalu mereka yang berada di bawahnya. Seorang hamba akan diberi cobaan berdasarkan kualitas agamanya, imannya. Apabila agamanya kuat maka ujiannya semakin berat, dan apabila agamanya lemah maka dia akan diberi ujian sesuai dengan kadar agamanya. Cobaan akan senantiasa bersama seorang hamba sampai dia dibiarkan berjalan di atas muka bumi ini tanpa membawa dosa. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2322 dan Ibnu Majah nomor 4013. 4. Sebagai tanda kebaikan dari Allah. Salah satu cara Allah menghendaki kebaikan kepada salah satu hambanya adalah dengan memberikan cobaan kepadanya agar dia kembali dan ingat kepada Allah, dan Allah akan memberikan pahala dan kemuliaan jika hamba tersebut bersabar. Keutamaan dan kebaikan yang ada di balik musibah dan cobaan yang sedang dia hadapi, agar tidak berkeluh kesah dan merasa sedih yang berlebihan. Cobaan dan ujian yang dialami seseorang merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka hendaknya dia menghadapinya dengan kesabaran dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memberikan cobaan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5213. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai sebuah kaum niscaya Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Maka barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan barang siapa yang tidak ridha, maka Allah pun tidak akan ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2320 dan Ibnu Majah nomor 4021. 5. Sabar terhadap ujian, balasannya surga. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157. Dalam ayat lainnya pun dijelaskan yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 214. 6. Harta, istri, dan anak juga ujian. Harta, istri, dan anak sebagai perhiasan dunia. Sebagai seorang mukmin, jika sudah mengetahui bahwa anak, istri, dan harta merupakan perhiasan yang juga sebagai ujian, tentunya ia akan menjaga perhiasan tersebut sebaik-baiknya. Jika kita salah dalam memeliharanya, maka akan dapat menyebabkan terjerumus ke dalam jurang neraka. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Dalam ayat lainnya juga dijelaskan yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah At-Tagabun ayat 14-15. 7. Pahala bersama ujian. Dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agungnya pahala disertai dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Siapa yang redo maka dia akan redo, dan siapa yang murka, maka dia juga akan murka. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2396. Demikianlah alasan kenapa kita sebagai mukmin akan selalu diberikan ujian dan cobaan oleh Allah.
Ya Allah, sayangilah dan ampuni kami semua, berikanlah kami kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat YMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.